Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Pengertian peserta didik atau murid. Istilah murid berasal dari kosakata muridan. Ia berasal dari akar kata aroda yuridu muridan, yang bermakna orang yang menginginkan, orang yang membutuhkan. Murid juga bisa diartikan sebagai orang yang mencari. Dalam bahasa Indonesia, ada 3 sebutan untuk orang yang belajar, yakni murid, anak didik, dan peserta didik. Ketiganya lazim dipakai secara bergantian untuk menyebut mereka yang tengah belajar menuntut ilmu pengetahuan. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang serta jenis pendidikan tertentu. Kemudian, pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam. Yang pertama ada muta'alim. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Muta'alim sangat erat kaitannya dengan mu'alim. Mu'alim ialah orang yang mengajar, sedangkan muta'alim adalah orang yang diajar. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah wajib bagi perempuan maupun laki-laki. Selain muta'alim, peserta didik dalam pendidikan Islam juga bisa disebut dengan mutarobi. Mutarobi adalah orang yang terdidik, orang yang diasuh, dan orang yang dipelihara. Karakteristik yang dimiliki peserta didik yang pertama ialah peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri. Mereka memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan semaksimal mungkin, serta memiliki perbedaan individu. Peserta didik sebagai kesatuan sistem cipta, karsa, dan rasa. Yang kedua, peserta didik memiliki perbedaan antar individu, baik perbedaan karena faktor endogen maupun eksogen yang mencakup segi jasmani, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Selanjutnya, peserta didik merupakan peserta dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dapat diaktifkan, kreatif, dan produktif. Kemudian, setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreativitasnya sendiri, sehingga dalam pendidikan tidak memandang anak, objek pasif yang biasanya menerima dan mendengarkan saja. Selanjutnya ada sifat-sifat kode etik peserta didik. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah. Selanjutnya, mengulangi kecenderungan duniawi, bersikap tawadu, menjaga pikiran, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, belajar dengan bertahap, belajar sampai tuntas baru ke ilmu yang lain, mengenal ilmu nilai-nilai ilmiah, memprioritaskan ilmu diniyah, mengenal nilai-nilai pragmatis atau nilai dunia akhirat, tunduk nasihat kepada pendidik. Kemudian ada kewajiban peserta didik. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat yang buruk. Yang kedua, bertujuan mengisi jiwa dengan fadilah. Yang ketiga, siap menuntut ilmu. Yang keempat, menghormati dan memuliakan guru. Yang kelima, tidak membukakan rahasia di hadapan guru. Yang keenam, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketujuh, bergaul dengan rasa persaudaraan dan cinta. Yang kedelapan, memberi salam dahulu kepada guru. Yang kesembilan, memilih waktu senja dan subuh untuk belajar mengulang. Yang ke-10, bertekad belajar sampai akhir hayat. Kemudian ada etika peserta didik. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela. Yang kedua,
mengurangi kecenderungan pada dunia dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu, rendah hati, dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu terpuji, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi. Yang keenam, belajar bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju yang sukar. Yang ketujuh, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah anak didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Kemudian kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan yang cepat terutama masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu berupa makan, minum, dan istirahat, di mana hal ini menuntut peserta didik memenuhi kebutuhannya. Di samping pendidik memperhatikan kebutuhan fisik, pendidik juga harus memberikan informasi yang memadai tentang pertumbuhan melalui kegiatan bimbingan. Yang nomor 2, ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik, terutama pada usia remaja yang menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat, peserta didik membutuhkan kebanggaan untuk diterima di masyarakat dan kelompok teman sebayanya. Yang nomor 4, kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan, mendisiplinkan dirinya. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Hal ini erat kaitannya dengan kebutuhan mendapat status dan mandiri dalam lingkungan masyarakat. Dengan hal ini, kemampuan untuk berprestasi terkadang sangat erat dengan perlakuan yang mereka terima baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun sekitar masyarakat. Yang keenam, kebutuhan untuk disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial karena dengan terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi mental peserta didik. Dalam agama cinta kasih yang paling tinggi diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya setiap orang berusaha mencari kasih sayang dengan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Suatu kebutuhan untuk memahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya, ia mengharapkan agar apa yang dialami, dirasakan terutama dalam masa pubertas, dapat didengar, ditanggapi oleh orang lain terutama pendidikan. Yang nomor 8, jika ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkomunikasikan, apalagi dilecehkan, ditolak, atau bahkan dimusuhi, dapat membuat mereka kecewa, marah, sehingga memunculkan sikap negatifnya dan perilaku menyimpang. Yang nomor 9, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Di usia remaja, ia mulai tertarik untuk mengetahui berbagai hal mengenai hidup atau tujuan hidup dan bagaimana kebahagiaan itu dapat diperoleh. Karena itu, mereka membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang jelas, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupannya. Yang nomor 10, kebutuhan untuk beragama. Agama dibutuhkan manusia karena memerlukan orientasi dan objek pengabdian dalam hidupnya. Demikian sedikit uraian materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon untuk dimaklumi karena saya masih dalam proses belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.